Shalom sahabat kabar yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar mengenai bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ayat yang akan kita bacakan adalah ayat yang sudah sangat sering kita dengar bersama, dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ayat ini ditujukan secara khusus kepada jemaat di Roma. Yang harus kita pastikan sebelum kita membahas ayat ini, pastikan terlebih dahulu bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan saja, terlebih lagi dalam tindakan kita dan perbuatan kita, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa kita mengasihi Tuhan. Setelah kita memastikan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka yang dimaksud dengan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, itu akan benar-benar kita rasakan, itu akan benar-benar kita alami. Dan di sini yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa kita sudah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu sangat penting, sahabat. Mengasihi Tuhan, dengan kata lain, hanya Tuhan sajalah yang benar-benar kita kasihi. Hanya Dia satu-satunya. Jangan pernah kita menduakan Dia. Setelah kita memastikan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka ayat ini akan berlaku dalam kehidupan kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dua ayat yang di atas itu menunjukkan bagaimana kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan. Allah menaruh Roh-Nya di dalam diri kita. Setelah Allah menaruh Roh-Nya di dalam diri kita, melalui kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan ada Roh Allah berdiam di sini, dan Roh itu bekerja di dalam diri kita. Yang di situ dikatakan tadi yang pertama, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi kebaikan yang dimaksud di sini adalah adanya Roh Allah yang bekerja dalam diri setiap orang percaya, di mana Roh Kudus berdiam dalam dirinya, yang bekerja untuk membantu orang percaya itu mengatasi segala kelemahan-kelemahannya. Kita mungkin tidak fasih berbicara, kita mungkin tidak pandai untuk berdoa, menyampaikan segala persoalan-persoalan kita kepada Allah. Tetapi kabar baiknya, Allah turut bekerja dalam diri kita. Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita menyampaikan segala sesuatu itu, menyampaikan keluhan-keluhan kita itu kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan kita itu sudah sampai kepada Tuhan sebelum kita menyampaikannya dengan kata-kata kita. Ini yang dimaksud dengan Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Kita udah gak bisa menyampaikan dengan kata-kata yang baik di hadapan Tuhan mungkin. Keluhan-keluhan kita keluar dengan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi Roh bisa menyampaikannya dengan kata-kata yang bisa membuat hati Bapa di surga tersentuh. Dan Bapa di surga memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita adalah bahwa Roh Kudus itu berdoa buat kita yang percaya kepadanya. Ketika kita lemah, ketika kita nggak berdaya, ketika kita ada dalam kesulitan, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, ada Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa di surga supaya kita tetap memiliki kekuatan, supaya kita tetap bisa tegar dalam menghadapi segala persoalan. Ada Roh Kudus yang diberikan bagi kita semuanya. Dan Roh Kudus itu bekerja, berdoa, bersyafaat kepada Bapa di surga, menyampaikan semuanya itu akan keberadaan kita, sehingga akhirnya kita tetap kuat. Kita ada dalam pengcoveran doa daripada Roh Kudus senantiasa. Dan yang ketiga, yang terakhir di dalam ayat 30 dikatakan di situ bahwa semua dikerjakannya bukan hanya di dalam dunia ini saja, proses pembenaran dan juga panggilan pilihan bukan hanya sampai di situ saja, tetapi dikerjakannya sampai kepada kemuliaan. Dikatakan nanti dalam ayat 30, mereka juga dimuliakannya. Dengan kata lain, sampai kepada kekekalan, Roh itu bekerja buat kita semuanya. Allah bukan hanya bekerja buat kita untuk mendatangkan kebaikan di bumi ini, tetapi sampai kepada kehidupan kekal nasi. Dia akan memberikan kemuliaan bagi kita semuanya.
bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang sangat peduli kepada kita. Dan jangan lupa, pastikan diri kita mengasihi Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau kehidupan kami Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, supaya segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami bisa kami nikmati Tuhan. Secara khusus buat Roh Kudus-Mu yang berdiam dalam diri kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami membiarkan Roh Kudus-Mu bekerja, melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, menyempurnakan kehidupan kami, memberikan kebaikan-kebaikan itu dalam diri kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu Bapa, supaya Roh Kudus-Mu yang berdiam dalam diri kami ini memimpin hidup kami, mengambil alih semuanya, mengubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kebaikan demi kebaikan, berkat demi berkat, dan kemuliaan demi kemuliaan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, baik di dunia ini maupun nanti kepada kehidupan yang kekal nanti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati melalui renungan firman Tuhan hari ini. Berilah like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa bagikan renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain supaya hidup mereka juga diberkati.